Jemaat yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari PKJ 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bersama-sama marilah kita melandasi ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan nyata atas saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima, yang akan menjadi kata membuka untuk ibadah kita di minggu hari ini. Firman Tuhan berkata demikian: Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi pendorong dan penolong bagi setiap kita, untuk senantiasa kita mewujud nyatakan kerinduan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita meresponi sabda Tuhan ini. Bersama dengan penuh sukacita kita nyatakan komitmen kehidupan kita yang baru. Ku ingin berperangai. Ku
Mari bersama-sama kita mengambil saat hening sejenak. Bersama-sama kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, kami bersatu hati untuk bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Kami percaya bahwa tangan kuasa-Mu menopang kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Pada saat ini, kami juga datang kepadamu untuk memohon pengampunan atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, dengarkanlah setiap pengakuan dosa yang kami ungkapkan secara pribadi di hadapan-Mu. Ya Bapa, berikanlah belas kasih-Mu, supaya kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang telah mengaku dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut dengan penuh sukacita berita anugerah yang terdapat di dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita dengan penuh sukacita berbagi salam damai dengan siapapun yang ada di sekitar kita, seraya kita berkata, damai Tuhan besertamu.
Shalom jemaat sekalian, selamat berjumpa di dalam ibadah online bagi setiap keluarga, Gria Kasih, dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Bojonegoro memasuki Minggu Prapaskah ke-6 hari ini yang dikenal sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Peringatan Kisah Sengsara Kristus. Sebagai orang-orang beriman yang beriman kepada Kristus, kita disebut anak-anak Tuhan. Suatu gelar yang istimewa, namun sekaligus mengandung konsekuensi yang tidak bisa sembarangan di dalam menyandang gelar tersebut di tengah-tengah kehidupan. Pemahaman akan status tersebut secara baik akan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan setiap kita dan setiap keluarga kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan agar kita memiliki sikap hidup tepat dan benar sebagaimana diteladankan oleh Kristus dan firman-Nya melalui sebuah tema rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, yang di dalam Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kami sekalian. Kami bersyukur bahwa melalui karya Agung-Mu tersebut Tuhan, kami boleh memiliki sebutan anak-anak Tuhan. Namun supaya gelar tersebut tidak kami maknai secara sembarangan, biarlah kiranya Roh Kudus berkenan untuk menuntun dan mengajar kami sekalian agar kami dimampukan memahami dan mengerti serta menyikapi secara benar di dalam kehidupan di mana kami harus menyaksikan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan olehnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mendengar bersama-sama pembacaan dari Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terhambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di tengah jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyebut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda firman Tuhan, sabda Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan sabdanya. Hosiana. Sekarang marilah kita perhatikan, saudara-saudara, Matius 23 ayat 11 dan 12 yang menyatakan demikian. "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat, namun sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dan menghasilkan perilaku-perilaku manusia. Tapi ia disebut perilaku karena ia harus mewujudkan pada perilaku-perilaku tersebut. Rendah hati muncul apabila keduanya, antara sifat dan sikap, karakter dan perilaku itu menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi dari sebuah mata uang. Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati di dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya.
Karena ada kemungkinan besar sikap atau perilakunya itu merupakan sebuah rekayasa belaka dan bukan dari dorongan hatinya yang secara murni dan tulus serta alami. Misalnya saja ketika seseorang bicara tentang agama, asumsi yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah di sana ada nilai-nilai luhur dan mulia. Seperti misalnya kehidupan orang yang selalu jujur, tulus, adil di tengah kehidupan, menyatakan sesuatu yang benar dan rendah hati. Akan tetapi ketika agama telah meninggalkan nilai-nilai luhur dan mulia tersebut, maka agama yang mestinya berwajah sejuk dan membawa damai sejahtera akan menjadi berwajah menyeramkan di tengah kehidupan. Ia bisa menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah keinginan. Untuk meraih keinginannya termasuk menabrak semua nilai-nilai luhur dan mulia tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti sekarang ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang-orang yang rendah hati. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, bahwa kerendahan hati itu sudah dianggap tidak relevan lagi, oleh karena dilihat sebagai sebuah penghambat keberhasilan, sehingga rendah hati mulai banyak ditinggalkan oleh sementara orang. Yang penting dirinya sukses di dalam membangun diri dan kehidupannya. Apakah orang lain menderita sengsara atau tidak itu urusan mereka sendiri. Dengan demikian arogansi kehidupan itu muncul di berbagai kesempatan. Keinginan sebagian besar orang untuk menjadi seseorang penting dan menolak menjadi apa adanya dan bukan siapa-siapa, diduga mungkin itu menjadi penyebab hal tersebut. Karena pada dasarnya dalam diri setiap orang toh ada dorongan yang sangat kuat untuk menjadi orang penting dan berarti serta mendapat pengakuan dan dari lingkungannya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah persaingan yang sangat ketat untuk menjadi orang penting dan berarti itu di tengah-tengah kehidupan. Namun bagi orang yang beriman kepada Kristus, saudara-saudara, ketika menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, ia memiliki dasar kuat tentang sikap hidupnya yang rendah hati tersebut, yaitu kerendahan hati Kristus sendiri yang telah turun ke tengah-tengah dunia menjadi sama dengan manusia. Mulai dari kerendahan hatinya saat kelahirannya dikisahkan di kandang domba, kerendahan hatinya di dalam sikap hidup sehari-hari di masa hidupnya, hingga pengorbanannya di kayu salib. Itu merupakan teladan yang harus menjadi pegangan bagi para pengikut Kristus. Demikian juga kerendahan hati Kristiani, kerendahan hati orang-orang percaya juga bersifat paradoks sebagaimana Kristus katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa
meninggikan diri, ia akan direndahkan. Demikian bunyi Injil Matius 23 ayat 11 dan 12. Jadi jika kita ingin menjadi yang terbesar, harus siap, harus rela menjadi pelayan bagi orang lain atau bagi sesama kehidupan kita. Yakobus menegaskan hal ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Oleh karena itu, jika ingin dipandang sebagai orang penting dan sukses di dalam kehidupan pelayanan dan kepemimpinan Kristiani, bersiaplah menjadi pemimpin dan pelayan-pelayan yang rendah hati, yang siap melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita bersama. Saat ini kita berada pada Minggu Prapaskah ke-6 yang biasanya disebut Minggu Palmarum atau Minggu Palma atau Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diingatkan akan apa yang harusnya kita lakukan di dalam hidup ini demi terwujudnya shalom atau damai sejahtera di bumi tercinta kita. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, apapun kedudukan kita dan status kita, apapun jabatan kita dan pendidikan kita, kita dipanggil untuk mempunyai kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, rendah hati yang bagaimana yang harus kita miliki tersebut? Mengapa demikian dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap memiliki sikap hidup yang rendah hati sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang-orang percaya yang dikasihi dan telah diselamatkan menurut Yohanes pasal 1 ayat 12, kita memiliki status anak-anak Allah. Namun hal tersebut menurut Paulus juga menekankan bahwa status kita tersebut sekaligus sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus memiliki sifat dan sikap hidup yang rendah hati, seperti Kristus telah teladankan. Hal itulah yang diungkapkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Seorang hamba adalah seorang yang mau merendahkan diri, mau melayani, lebih suka memberi daripada menuntut, lebih suka berbagi daripada meminta perhatian untuk dirinya sendiri. Kata merendahkan diri bukan berarti harus rendah diri atau minder, melainkan memosisikan diri di dalam porsi yang lebih rendah dalam rangka menjadi sama posisinya dengan sesamanya, dan tidak merasa lebih tinggi atau lebih terhormat dari orang lain. Misalnya saja para pembesar negara yang menyamar menjadi rakyat biasa akan bisa membaur dan memahami kondisi rakyatnya, seperti drama-drama film Prabu Siliwangi yang sering kali ditayangkan di TV. Seperti itulah Kristus merendahkan diri menjadi manusia di dalam merangkul kehidupan kita, di dalam merangkul kita manusia berdosa di tengah kehidupan ini. Sayangnya banyak orang percaya karena memiliki status anak Tuhan tadi
kadang-kala melupakan teladan-teladan Tuhan Yesus sendiri yang walaupun sebagai anak Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah tersebut sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia, menjadi seorang hamba dan sama dengan kita sekalian, agar beliaunya bisa memahami keberadaan manusia ini, keberadaan kita semua yang tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita suka membiarkan diri menyerupai dunia. Kalau dunia melanggengkan adanya perbedaan posisi, perbedaan kedudukan, perbedaan status atau pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan, seringkali juga ada banyak umat percaya yang mempraktekkan hal tersebut. Kita seringkali menjumpai kehidupan berjemaat yang tidak berbeda dengan kehidupan di luar gereja, sehingga hidupnya menjadi batu sandungan. Padahal di hadapan Tuhan semua orang statusnya adalah sama. Lihat saja ketika orang meninggal, mereka sama di hadapan Tuhan. Mereka sama di hadapan Allah. Tidak bawa apa-apa ketika meninggalkan dunia ini, baik kaya maupun miskin, selain pakaian yang menempel pada jasadnya dan semua yang ada pada dirinya. Apa yang dimilikinya, semua ditinggalkannya. Siapapun orangnya, apapun keberadaannya, apapun pendidikan dan pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dan baik. Tetapi di saat yang lain bisa sebaliknya. Karenanya dalam percaturan kehidupan, karena ketidaksempurnaannya orang bisa berlaku demikian. Oleh karena itu memang dibutuhkan saling merendahkan diri di dalam rangka saling mendengar, saling menghargai dan melayani satu di antara yang lain, sehingga terjadilah kesejahteraan di dalam kehidupan bersama. Mengapa kita harus memiliki sikap rendah hati? Oleh karena hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri melalui bacaan kita pada hari ini memproklamirkan dirinya sebagai Mesias yang rendah hati, yang anti kekerasan, memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Ketika kita memperhatikan dengan baik bacaan kita di Matius 21 tadi, kita mendapatkan pencerahan banyak bahwa Tuhan Yesus tahu benar bahwa orang-orang Israel yang waktu itu bersama-sama dengan Dia di dalam arak-arakan penziarahan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah Perjanjian Lama, perayaan Paskah pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Mereka sedang mempercakapkan tentang siapakah Dia itu. Siapakah Yesus itu? Apakah Dia akan menjadi penyelamat atau Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yang gagah, yang perkasa, akan menjadi pahlawan pembebasan Israel dari penjajahan Romawi, ataukah siapa Dia?
Mereka yang hari-hari sebelumnya melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, di mana Yesus menyembuhkan berbagai orang yang sakit, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka sangat berharap bahwa Yesus juga akan melakukan mujizat yang sama, yang luar biasa, dan perbuatan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi. Harapan akan datangnya Mesias sebagai Raja Israel yang penuh kemenangan tersebut semakin mengental di dalam perarakan-perarakan mereka itu, karena orang-orang pada saat itu sedang mengenang masa lampau mereka, masa pembebasan bangsa mereka dari penjajahan Mesir. Oleh karena itulah pada zaman itu, pada saat mereka menyambut Yesus sebagai seorang Raja Agung, mereka melakukannya sangat antusias dengan cara menghamparkan pakaian mereka di jalan-jalan yang dilalui Yesus dan menghiasi jalan itu dengan ranting-ranting pohon serta melambai-lambaikan daun palem di tengah perjalanan hidup mereka. Dengan antusias mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Suatu harapan, saudara-saudara, yang menunjukkan keyakinan besar akan datangnya Sang Pahlawan Pembebas dalam kehidupan mereka. Namun melihat situasi yang tidak sesuai dengan rencana Allah tersebut, Tuhan Yesus berani tampil beda dalam menyikapi suatu situasi yang bertolak belakang dengan misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Ia menyatakan bahwa ia datang bukan sebagai Mesias yang akan datang dengan berperang, dengan senjata-senjata perang melawan Romawi, akan tetapi sebagai Mesias pembawa damai, Mesias perdamaian, Mesias yang rendah hati, yang datang dengan cinta dan kasih, kemurahan dan berkat bagi hidup mereka. Hal ini ditunjukkannya dengan mengendarai seekor keledai muda, bukan mengendarai kuda perang yang besar dan tinggi serta megah. Ia ingin menyatakan bahwa ia datang bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan kasih yang lahir dari ketulusan hati. Dunia tidak membutuhkan keangkuhan karena sudah banyak keangkuhan di dunia ini. Hal ini nampak jelas di seputar kehidupan masyarakat kita saat ini yang sedang didera pergumulan yang berat mengancam hidupnya. Banyak mereka yang masih nyinyir, menyalahkan orang lain, menyalahkan mereka yang berjibaku mati-matian mempertaruhkan nyawanya untuk menolong rekan-rekan sebangsanya agar mereka tetap hidup. Tetapi dunia kita butuh kasih. Dunia kita butuh kerendahan hati. Seorang hamba seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, yang suka berbagi kebaikan dan cinta. Seorang yang mendatangkan damai, yang berarti, yang berani juga menunjukkan identitasnya di tengah dunia yang berbeda dari dirinya, dan bukan terhanyut pada dunia. Pertanyaannya berikut adalah bagaimana agar kita tetap memiliki kerendahan hati tersebut.
Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 mengajak kita sekalian menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, namun sekaligus seorang murid. Seorang murid tugasnya adalah belajar atau membiasakan diri dan melatih diri bersikap baik sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan sebagai pemimpin yang sembarangan memimpin, tetapi pemimpin yang adalah seorang hamba atau pemimpin yang menghamba. Maka tidak boleh bertindak sewenang-wenang di dalam melaksanakan tugasnya di tengah kehidupan. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sekaligus berstatus sebagai hamba yang senantiasa mau belajar dan melatih diri menjadi murid yang taat dan setia, memenuhi panggilan kita, saling melayani di tengah kehidupan. Bukan saja di dalam rumah kita sendiri, di dalam ruang lingkup entaran keluarga kita, namun juga di tengah masyarakat dan bangsa kita yang sedang prihatin menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati dan kepedulian, berbagi kasih dan doa dengan mereka yang berjuang di garis depan, menolong mereka yang terimbas bencana pandemi virus yang sedang mewabah di seputar kehidupan kita. Terlebih bagi semua yang menyandang gelar atau jabatan gerejawi, apakah sebagai pendeta, apakah sebagai penatua, apakah sebagai pengurus badan pelayanan, kepanitiaan gerejawi, dan lain sebagainya, memiliki kepekaan terhadap masalah bersama bangsa kita ini. Hal ini merupakan kesempatan yang berharga untuk mewujudkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang siap menjadi pemimpin yang melayani dengan kerendahan hati. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dengan kerendahan hati. Selamat menghamba kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam saat teduh ini kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Yesus, Raja dan Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa yang telah meninggalkan kemuliaan surgawi-Mu, merendahkan diri, turun ke bumi, merangkul kehidupan kami yang tidak berdaya di dalam menyelamatkan diri, sehingga kami boleh menyandang gelar anak-anak Tuhan. Mampukanlah kami oleh bimbingan Roh Kudus untuk mewujud nyatakan status tersebut di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain, di mana Engkau menempatkan kami di tengah masyarakat bangsa ini, yang saat ini sedang bersama-sama masyarakat dunia menghadapi dan memerangi musibah virus corona yang mematikan. Biarlah di dalam kerendahan hati kami bersikap peduli, baik kepada para penguasa yang berusaha untuk menghentikannya, mereka yang berada di garis depan menangani semua yang terdampak sehingga mengalami pemulihan, para ahli yang berusaha menemukan penangkal virus tersebut,
Kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni arogansi pencipta virus tersebut jika ada yang sengaja menciptakan untuk kepentingan tertentu sehingga mengacaukan masyarakat dunia. Biarlah mereka bertobat dan berjalan dalam kehidupan yang benar sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sama dengan balik berdiri kita akan meresponi sabda Tuhan. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasmi yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, betapa bersyukurnya kami ya Tuhan ketika kami memiliki Allah seperti Engkau, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, yang senantiasa berkenan untuk terus membimbing dan menopang hari-hari kami. Dalam keyakinan itulah maka bersama-sama kami menyatukan hati untuk mengingat rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan dirinya. Kami mengingat untuk Ibu Budi Santoso, kami mengingat Ibu Prasetyo, dan juga saudara kami yang lain dimanapun mereka berada, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pembaringan di tempat pribadi. Tuhan melawat mereka dan memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas gereja kami ya Tuhan, baik itu yang dilaksanakan di dalam ibadah secara online maupun ibadah di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan hadir, dan pada saat itulah kami boleh memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan dalam setiap peribadahan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan dan sapaan yang menguatkan kami. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk secara khusus gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga boleh bergerak bersama, ikut ambil bagian di dalam pergumulan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan menolong apapun yang saat ini sedang menjadi program kerja yang sedang dilaksanakan. Kami percaya dengan berkat Tuhan, aksi-aksi sosial yang saat ini boleh menopang tenaga medis, menopang rumah sakit, menopang pelayanan-pelayanan sosial yang ada, maka semuanya itu boleh menjadi wujud kerelaan dan kesetiaan kami dalam menolong masyarakat yang sedang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan tahu bagaimana keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena perekonomiannya, keluarga yang sedang bergumul karena studi anak-anaknya, maupun keluarga yang sedang bergumul oleh karena relasi satu dengan yang lain yang butuh penguatan. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan, sehingga melalui situasi dan keadaan yang ada, melalui pergumulan-pergumulan yang ada, justru kami semakin erat berpegang kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pandemi virus corona membuat kami semakin waspada satu dengan yang lain, membuat kami saling menopang bahu-membahu satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh bergerak bersama dengan pemerintah, bergerak bersama dengan gereja-gereja Tuhan dan relawan-relawan kemanusiaan yang ada, untuk kami boleh saling menopang dan bahu-membahu mengatasi setiap situasi yang diwarnai dengan kegelisahan ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, maka keprihatinan ini boleh segera berlalu, bahkan boleh menjadi pengingat bagi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga,
Mari kita bersyukur melalui persembahan dan akan kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang begitu nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kini, izinkanlah setiap kami bersyukur dengan sepenuh hati melalui apa yang kami miliki. Terimalah persembahan kami ini, dan ajarilah kami untuk meyakini bahwa hidup kami ini tetap ada dalam pemelihara Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk kemudian melanjutkan segala panggilan kehidupan kita dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita boleh menyaksikan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Bapa
kasih dalam Tuhan, demikian akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Biar senantiasa kita semakin diberkati oleh Tuhan ketika kita melaksanakan aktivitas kita dan melanjutkan panggilan kita hari lepas hari. Senantiasa kita menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Kita terus bertekun di dalam pengharapan supaya Tuhan boleh segera menolong kita dibebaskan dari situasi karena pandemi corona. Dan senantiasa kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian boleh mematuhi setiap himbauan dan anjuran baik dari pemerintah maupun dari majelis jemaat. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati.